Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua wali santri, pesantren Persatuan Islam, wabil khusus, orang tua kelas 7 atau kelas 10 yang baru, juga orang tua kelas 12. Terima kasih telah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Yang ingin saya sampaikan, ini merupakan kebanggaan dan kebahagiaan bagi kami di mana Bapak Ibu mempercayakan putra-putrinya untuk nyantri di pesantren Persatuan Islam Benda. Kami sangat menyadari, bahkan merasakan harapan daripada orang tua untuk menyantrikan di pesantren kami. Di masa-masa di mana orang tidak boleh berkerumun, tidak boleh berkumpul, bahkan pembelajaran juga dianjurkan untuk dilakukan secara daring, kami berupaya untuk melaksanakan tatap muka. Karena ada berbagai hal yang dimana di pondok itu pembelajaran lebih ditekankan kepada pembiasaan. Yang kami yakin pembiasaan itu kalau dilakukan di rumah, orang tua akan merasa kesulitan. Walau demikian, Bapak Ibu mempercayakan kepada kami, satu harapan kami, mohon doa dari Bapak Ibu semua untuk kelancaran kegiatan tatap muka di pesantren. Kami menyadari betul banyak sekali kekurangan yang kami miliki. Sebelum saya berikan kesempatan kepada Ketua Panitia dan pembantu pimpinan pesantren bidang kepondokan dan pengasuhan, saya ingin menyampaikan sekilas tentang pesantren Benda. Yang pertama, tentang jenjang pendidikan yang ada di pesantren kami. Jenjang pendidikan yang ada di pesantren Benda ada TK Al-Quran, ada Diniyah Ula, ada Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Mu'alimin. Dan kami juga lagi merintis untuk mendirikan Ma'had Ali. Sehingga jumlah santri di pesantren kami ini kurang lebih ada 1.300 orang dengan karyawan hampir 160 orang. Adapun santri yang mukim kurang lebih ada 900-an. Bisa dibayangkan Bapak Ibu bagaimana kami mengelola kehidupan santri di asrama, di pondok. Selama daring Bapak Ibu bisa merasakan bagaimana mendidik anak-anaknya ketika di rumah. Nah, di sini kami alhamdulillah Bapak Ibu mempercayakan kepada kami untuk menyantrikannya di kami. Ini jenjang yang ada di pesantren Benda. Kemudian kurikulum yang ada di pesantren kami adalah formulasi ramuan dari kurikulum Kementerian Agama dan kurikulum pesantren. Kurikulum pesantren itu dimasukkan pembelajarannya di kelas, sehingga santri itu betul-betul kemampuan terhadap ilmu yang diterima itu terukur, karena memang dilakukan di kelas secara formal. Jadi kami untuk pembelajaran materi keagamaan itu tidak diberikan seperti pada umumnya pengajian, walaupun memang ada kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Kemudian
lokasi belajar, walaupun di pesantren kami itu kompleknya itu disatukan antara perempuan sama laki-laki atau rijal sama banat, akan tetapi tempatnya, kompleknya kami pisahkan supaya mereka paling tidak meminimalisir ikhtilat. Kemudian Bapak Ibu nanti ada raport. Santri akan menerima raport itu ada dua. Yang pertama raport pesantren, yang kedua raport madrasah. Akan tetapi raport yang diberikan dibagikan kepada orang tua, nanti itu bukan raport madrasah, akan tetapi raport pesantren. Karena kami yakin Bapak Ibu, ada di antara Bapak Ibu yang memang tenaga pengajar di sekolah atau di madrasah, tahu betul bagaimana raport madrasah atau raport sekolah ini nilainya seperti apa. Apalagi kan di sekolah pada umumnya nilai itu ada nilai KKM, ketuntasan minimal. Biasanya ketuntasan minimal itu nilainya itu ada untuk sekolah yang terakreditasi A umpamanya 7 minimal. Seolah-olah santri itu mendapat nilai yang besar di angka 7, padahal itu nilai terendah. Makanya raport madrasah ini tidak kami berikan, akan tetapi nanti diberikannya itu ketika santri telah tamat di jenjang pendidikan. Maka yang diberikan adalah raport pesantren. Nah, di raport pesantren ini nilai itu nilai-nilai murni hasil pembelajaran. Nah, ini kami sampaikan supaya Bapak Ibu paham, tahu kenapa raport yang diberikan kepada santri itu nilainya mungkin tidak sesuai dengan pada umumnya. Bahkan masih ada nilainya yang angkanya merah. Kayak dulu waktu saya sekolah, angka 5 itu merah. Nah, di kami juga masih ada nilai-nilai yang diberikan nilai kurang supaya santri lebih termotivasi. Sebab kalau raport madrasah yang diberikan, santri bisa jadi tidak termotivasi belajar karena memang nilainya ternyata luar biasa. Nah, itu Bapak Ibu tentang kurikulum. Kemudian tentang program bahasa. Kami juga di pesantren ini terus berupaya meningkatkan kemampuan bahasa asing pada santri. Akan tetapi memang pendekatannya lewat pendekatan law enforcement, tidak lewat hukuman fisik, akan tetapi lebih kepada santri disadarkan pentingnya tentang penguasaan bahasa dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian ada juga program bahasa mingguan. Biasanya program bahasa mingguan ini diberikan berupa muhadoroh di setiap kelas, di setiap malam Jumat. Kemudian ada kegiatan semesteran. Biasanya semesteran ini santri itu ada ulangannya, ada ujiannya, dan nilainya dimasukkan ke raport. Setiap 1 tahun sekali, khusus untuk santri baru, kami mengadakan English and Arabic Camp. Itu dilaksanakan biasanya di awal semester 2 atau semester genap. Itu untuk program bahasa. Dan di pesantren juga ada departemen khusus yang membidangi masalah bahasa. Untuk selanjutnya, program tahfidz Al-Quran. Program tahfidz Al-Quran ini, setiap santri di awal tahun pelajaran akan mengikuti daurah tahfidz Al-Quran. Untuk tahun sekarang insya Allah akan dilaksanakan dari tanggal 7 Agustus sampai dengan 5 September. Jadi kurang lebih 1 bulan, santri ini dari pagi sampai dengan menjelang tidur sebanyak 7 halakoh, mereka terus menghafal Al-Quran. Jadi ini selama
1 bulan ini anak itu terus menghafal Al-Quran. Bisa dibayangkan Bapak Ibu kebaikan yang diperoleh oleh anak-anak kita, kebaikan dari membaca Al-Quran, dan ini terpancar juga terhadap orang tuanya. Bapak Ibu bisa dibayangkan anak-anak kita selama ini di rumah pakai HP, pegang HP dari sejak mereka bangun pagi sampai tidur. Nah, nanti di pondok dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 5 September itu mereka kebalikan dari di rumah, terus membaca dan menghafal Al-Quran. Bukankah setiap satu huruf yang dibaca dalam Al-Quran itu setara dengan 10 kebaikan? Maka bisa dibayangkan berapa miliar kebaikan yang dikirim oleh putra putri Bapak Ibu pada orang tuanya. Ini perlu support dari orang tua untuk kegiatan daurah tahfidz. Jadi kegiatan daurah tahfidz ini bukan hanya untuk santri yang baru, akan tetapi untuk santri yang lama. Ini diadakan setiap tahun. Untuk target memang ada target. Yang paling penting adalah proses dan ikhtiarnya. Ikhtiar anak-anak kita menghafal Al-Quran. Karena kemampuan menghafal Al-Quran itu setiap orang berbeda-beda. Yang disebut muhafidz itu bukan orang yang harus hafal Al-Quran, akan tetapi ikhtiar dalam menghafal Al-Quran. Insya Allah putra-putri Bapak Ibu terkategori menjadi seorang muhafidz. Karena bukan hanya pada kegiatan daurah tahfidz saja mereka menghafal Al-Quran, tetapi dalam keseharian. Nah, di pesantren kami, kita masuk, man. Next. Program ada di setiap hari itu program murojaah. Jadi program murojaah ini mengulang hafalan yang telah mereka kumpulkan selama 1 bulan ketika daurah tahfidz Al-Quran. Umpamanya ketika daurah tahfidz itu mereka mencapai hafalan 1 juz, maka yang 1 juz itu diulang-ulang selama 1 tahun setiap hari. Jadi mereka menghafal Al-Quran itu bukan 1 bulan di bulan Agustus September saja, akan tetapi berkelanjutan sepanjang tahun. Nah, itu untuk program tahfidz Al-Quran. Berikutnya ada juga kami kelas tahosus. Kelas tahosus ini khusus untuk tingkat santri, tingkat mualimin. Memang harapannya santri lulusan tahosus ini hafal Al-Quran 30 juz. Mungkin bukan pernah hafal, akan tapi hafalannya itu kuat. Kelas tahosus ini mereka khusus bagi mereka yang hafal Al-Quran ketika daurah tahfidznya itu ketika masuk ke kelas 10 memiliki hafalan 10 juz. Jadi targetnya itu di kelas 10 juz, di kelas 11 15 juz, di kelas 12 5 juz. Anak-anak kelas tahosus ini Allah saja memberikan kekhususan, memberikan penghargaan kepada mereka yang ikhtiar dalam menghafal Al-Quran. Pesantren pun memberikan penghargaan dengan dibebaskan semua biaya belajar di pesantren, dan mereka setiap hari menghafal Al-Quran dan belajar ulumuddin, ilmu-ilmu keagamaan. Mereka belajar bahasa keseharian, bahasa Inggris atau bahasa Arab, sehingga nanti lulusan kelas tahosus ini santrinya itu bisa menjadi seorang dai, bisa menjadi seorang mubalik yang bukan hanya hafal Al-Quran tapi bisa mendakwahkannya, bisa mengajak baik menggunakan bahasa Indonesia, apalagi juga kami berharap bisa menggunakan bahasa Inggris juga bahasa Arab. Kelas tahosus ini diberikan keleluasaan mau melanjutkan nanti setelah beres dari mualimin ke perguruan tinggi yang dia kehendaki, atau mereka bisa melanjutkan tetap di pesantren, melanjutkan di Ma'had Ali.
Ini untuk kelas tawasus. Berikutnya ada juga praktek dakwah. Memang tujuan praktek dakwah ini memang setiap siswa tidak mempunyai kemampuan ya untuk menjadi seorang dai. Akan tetapi kami ajarkan kepada santri untuk belajar dakwah. Bukan hanya untuk santri-santri yang usianya di tingkat mualimin atau aliyah, akan tapi untuk santri tingkat sanawiyah juga mereka sudah diajarkan untuk belajar dakwah. Bahkan seperti tadi saya sampaikan, ada muhadoroh. Muhadoroh itu bisa menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, ya. Kemudian nanti anak-anak ini setiap semesternya ada ulangannya, ada ulangan ujian praktek dakwah berupa hitobah. Jadi Bapak Ibu, walaupun putra putri Bapak Ibu baru masuk ke pesantren di semester 1, mereka itu sudah dites untuk ulangan dakwah. Di semester 1 dakwahnya menggunakan bahasa Inggris, di semester 2 menggunakan bahasa Arab. Ada pertanyaan ke saya, kenapa menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris dakwahnya? Walaupun memang mereka dihafal. Karena yang kami butuhkan mereka mentalnya itu siap. Jadi nanti kalimat itu jangankan menggunakan bahasa Indonesia. Untuk menggunakan bahasa asing pun anak-anak kita udah siap mentalnya. Kami berharap Bapak Ibu nanti putra putrinya kalau ada waktu di rumah ada kegiatan pengajian, dicobalah dites paling tidak menjadi MC atau membaca Al-Quran di setiap kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh keluarga. Nah itu ada praktek dakwah. Jadi praktek dakwah ini bukan hanya diperuntukkan untuk tingkat yang besar, anak-anak yang besar, akan tapi santri yang baru masuk pun sudah kami latih, ajarkan untuk berdakwah. Apalagi untuk santri-santri yang besar biasanya menjelang akhir mereka suka menjadi asisten, sudah dijadwalkan menjadi asisten ustadz. Sebelum ustadz yang KW 1 naik, itu KW 2 dulu, santri dulu yang naik. Itu untuk praktek dakwah. Kemudian juga ada program, ini regulasinya, ada juga program leadership. Kalau di sekolah pada umumnya biasanya OSIS mungkin ya namanya, organisasi siswa intrasekolah. Nah kalau di pesantren Benda untuk santri laki-laki namanya Rijalul God atau RG. Untuk organisasi santri putri namanya Ummahatul God. Untuk putri. Itu di setiap jenjang tingkat sanawiyah ada RG, ada UG, di tingkat mualimin juga ada RG, ada UG. Sehingga karena ada banyak organisasi, hampir 4, santri ini memiliki kesempatan yang seimbang dalam pengalaman berorganisasi. Bapak Ibu bisa dilihat bagaimana kegiatan-kegiatan santri ketika mereka di pesantren. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat kegiatan mereka santri Benda itu di YouTube. Bisa dilanjutkan? Jurnalistik ini bukan hanya diperuntukkan untuk santri tingkat aliyah atau mualimin, tapi juga untuk santri-santri tingkat sanawiyah ya. Akan tetapi untuk tingkat mualimin ada pendidikan dan latihan jurnalistik. Kemudian juga ada pengelolaan, nanti mereka itu diberikan keluasan untuk mengelola buletin, mengelola jurnal, mengelola EMI, dan podcast. Bahkan kami juga, santri juga setiap kegiatan-kegiatan selalu diliput, kemudian nanti di-share ke orang tua, biasanya linknya di-share oleh para murabi-murabiah di YouTube.
Nah, itu untuk program jurnalistik. Kemudian juga ada program research. Program research ini program untuk kelas 12 mualimin. Program ini merupakan program wajib dan menjadi syarat untuk mengikuti ujian akhir untuk kelas 12. Kelas 12 ini biasanya di awal diberikan penugasan untuk mencari judul, kemudian diujikan proposalnya, setelah di ACC baru ditunjuk siapa yang menjadi pembimbingnya. Dan di akhir mereka disidang seperti sidang skripsi. Sehingga Bapak Ibu, putra-putri kita nanti kalau lulus dari kelas 12 ini, ketika nyusun skripsi, mereka tidak akan kaget bagaimana situasi sidang skripsi, karena memang mereka pernah mengalaminya ketika di pesantren. Dan ini menjadi syarat kelulusan. Kemudian ada juga praktek ngajar. Nah, kalau praktek mengajar, ini khusus untuk tingkat mualimin. Tujuannya supaya siswa mempunyai kemampuan mendidik dan mengajar paling tidak ketika kelak mereka memiliki anak. Mendidik anaknya ya di rumah. Mereka regulasinya itu ketika kelas 12 mereka akan ditugaskan mengajar di tingkat diniyah ula, kemudian di tingkat sanawiyah yang ada di lingkungan pesantren. Dan di akhir biasanya mereka diterjunkan ke masyarakat untuk mengadakan kegiatan program latihan khidmat jamiyah, atau mungkin di sekolah lain namanya PKL. Diterjunkan ke masyarakat, dibagi ke berbagai cabang, kemudian nanti mereka ditugaskan untuk melakukan dakwah dan mengajar di madrasah atau di SD atau di majelis taklim. Alhamdulillah responnya luar biasa, dan justru anak-anak itu terlihat hasilnya itu di sini. Laporan dari tempat-tempat yang dijadikan PLKJ. Berikutnya program pesantren tentang keuangan. Nah, ini tentang keuangan kami sampaikan karena Bapak Ibu pesantren kami, pesantren ini tidak atau belum memiliki sumber usaha yang lain untuk biaya operasionalnya, untuk menghidupi dirinya itu mengharapkan hanya dari iuran para santri. Iuran pesantren dibayarkan 12 bulan dalam setahun, terhitung dari bulan Juni sampai bulan Juli. Kemudian apabila dalam 2 bulan umpamanya Bapak Ibu belum melunasi nafkah iuran bulanan, maka biasanya pihak pesantren akan menyampaikan pemberitahuan resmi. Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa iuran yang dibebankan kepada santri sesungguhnya kalau Bapak Ibu hitung, jangankan untuk menghitung lebih, untuk membiayai dirinya sendiri santri mukim di pondok saja, kalau dihitung secara ekonomis itu tidak masuk. Tapi walau alam ada min fadli rabbik, ini semua keutamaan dari Allah, kelebihannya, barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah melebihkan iuran bulanannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah lagi rezekinya. Paling tidak kepada Bapak Ibu dimohon untuk melunasi untuk biaya kehidupan santrinya di pondok di awal-awal bulan. Dan bila nanti anak meminta uang dengan mengatasnamakan pesantren, katanya ada iuran apa, iuran ini, iuran itu, padahal tidak ada surat resmi dari pesantren, lebih baik Bapak Ibu mengeceknya kepada para pembina, kepada para murabi-murabi.
Kemudian untuk memudahkan Bapak Ibu memberikan uang saku kepada putra-putrinya, nih tolong dicatat ya, masih ada waktu, nanti hari Senin Bapak Ibu datang ke BSI, Bank Syariah Indonesia, untuk membuka rekening dan mendapatkan kartu ATM. Karena di pesantren ada fasilitas ATM, Bank BSI. Jadi kalau Bapak Ibu mau membekali anaknya uang jajan, tidak usah repot bagaimana mengirimkannya, cukup mentransfer ke nomor rekening putranya. Walaupun memang Bapak Ibu mungkin karena putranya belum mempunyai KTP, bisa QQ atas nama orang tua. Nah, kami sarankan yang ini, yang poin yang terakhir tentang keuangan, Bapak Ibu jangan sampai lewatkan. Hari Senin segera membuka nomor rekening, kemudian dapatkan ATM, dan jangan lupa menyerahkan kepada santri untuk dibawa ke pondok, dan jangan lupa pula nomor PIN-nya gitu. Jangan sampai lupa anak nomor PIN-nya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa memanage bagaimana mengirim uang untuk santrinya. Ini nomor rekening tentang bagaimana cara membayar iuran bulanan kepada santri. Nanti akan di-share di grup khusus bagaimana cara membayar iuran bulanan. Sederhana sebetulnya, Bapak Ibu tinggal datang ke ATM, nanti ada tutorialnya bagaimana cara memasukkan atau mengirim atau membayarkan uang untuk iuran putra-putrinya, yaitu ke nomor rekening yang tercantum, kemudian di ujung nanti ada nomor induk santri. Untuk lebih detail tentang pembayaran keuangan via ATM nanti akan di-share di grup WhatsApp orang tua santri baru. Kemudian Bapak Ibu juga untuk mengetahui, memantau aktivitas santri di pesantren, memantau kehadiran santri di sekolah. Walaupun nanti ini baru akan aktif karena sekarang lagi daurah, setelah daurah baru ini akan aktif. Tapi sekarang sudah diakses karena aplikasi 67 Benda ini sudah berjalan hampir 3 tahun. Jadi silakan Bapak Ibu di-download di Google Play aplikasi 67 Benda. Nanti ada informasi-informasi bisa dilihat di sana. Bahkan Bapak Ibu bisa mengetahui apakah anaknya masuk ke kelas atau tidak. Bisa dilihat di sini. Ada pemberitahuan. Karena yang pasti ketika di pondok, anak itu pasti hadir, ya, kecuali anak itu sakit. Dan kalau sakit juga nanti akan ada pemberitahuan. Kemudian harapan kami, Bapak Ibu janganlah terlalu khawatir terhadap anaknya yang ada di pondok. Coba kalau Bapak Ibunya khawatir, nanti akan menjadi tarikan kegelisahan dari Bapak Ibu terhadap anaknya, sehingga menjadikan anaknya tidak betah di pondok. Kemudian bila terjadi hal-hal yang patut diberitahukan kepada orang tua, pasti kami akan melaporkan kepada Bapak Ibu. Jadi Ibu Bapak Ibu jangan terlalu cemas, karena kalau ada apa-apa insya Allah kami sampaikan. Bila anaknya mau bermental kuat, maka kita pun sebagai orang tua harus kuat. Kalau Bapak Ibunya tidak tega, maka anaknya pun akan lemah ketika berada di pondok. Akan tidak betah kalau Bapak Ibunya khawatir. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, Bapak Ibu menitipkan ke pesantren kami, Bapak Ibu sudah tahu letaknya, nomor kontaknya, posisinya, kemudian fasilitasnya. Mungkin nanti akan disampaikan lebih detail oleh bagian kepondokan dan pengasuhan. Jadi gak usah khawatir, Bapak Ibu menitipkan ke kami karena udah jelas sekali apa mungkin sebagian apa yang saya sampaikan, dan nanti akan ditambahkan oleh rekan yang lain. Kemudian bila ada sesuatu, marilah kita saling tabayun. Mungkin saja ada informasi yang tidak sampai atau ada yang miss disampaikan, nanti bisa kepada para murabi. Jadi di
pengasuhan di pesantren kami ini. Untuk di asrama ada para wali asuh, untuk di kelas ada para wali kelas. Untuk informasinya bisa lewat para wali kelas, kemudian bisa disampaikan oleh para wali asuh. Nanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sampai ke pesantren juga akan dibekali buku aduan atau pedoman para wali santri. Tak ada gading yang terletak, banyak sekali kekurangan yang kami miliki karena sumber daya manusia yang ada di pesantren ini sangat terbatas, sarana dan biaya juga kurang memadai, mungkin ada hal-hal seperti kebersihan, pelayanan, dan lain-lain masih banyak yang kurang. Kemudian tentu saja kami berharap kritik dan saran yang membangun. Bila ada yang ingin disampaikan, kami sangat terbuka. Kami sangat yakin di antara sekian banyak orang tua yang menyantrikan santrinya di pesantren kami, ada juga yang memiliki lembaga pendidikan, ada juga yang menjadi seorang guru, seorang dosen untuk kebaikan, untuk kemajuan pendidikan di pesantren kami harapkan masukannya. Bila ada hal-hal yang kurang baik, yang tidak berkenan, silakan sampaikan untuk membangun. Bila ada yang kurang baik, jangan diinformasikan kepada yang lain, karena bila Bapak Ibu menyampaikan hal-hal yang kurang baik tentang pendidikan pesantren, sama dengan Bapak Ibu menjelek-jelekan bahkan merusak citra Islam pada umumnya. Nanti berikutnya akan ada hal yang akan disampaikan oleh rekan-rekan yang lain, terutama dari Ketua Panitia Pelaksanaan Penerimaan Santri Baru, Ustadz Arif Rahman Hakim. Kemudian juga nanti akan disampaikan hal-hal teknis yang bersifat teknis dari mulai kedatangan santri ke pesantren, kemudian bagaimana mengelola santri di pondok, bagaimana tentang izin, bagaimana bila ada santri yang sakit, apalagi di masa pandemi seperti ini. Nah, ini akan disampaikan, dan hanya informasi saja juga terkait dengan pandemi. Di pesantren kami ada klinik Pratama Aminullah yang menjadi penasehat atau yang mengawal pesantren dan seluruh sivitas akademi pesantren di bidang kesehatan, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Atas segala perhatiannya dari Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.